Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Intihanatullah Syafiq Rasulullah Mahadrati Musalli fi hadal kitab Syekh Abdullah Syamani Mahadrati Syekh Hashim Rasul-Rasul Rahim alaihim wal-afid ainihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannifu rahimahullah fa'ani bi 'ulumihi fi darain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Abdul Hasan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-Syaikh Abdul Hasan Asy-Syadzili. Qala ngendika sapa asy-Syaikh Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili. Abdul Hasan Asy-Syadzili ya Abdul Hasan Asy-Syadzili rahimahullah taala. Rupane pengendikan min adari syai'in iku setengah saking luweh bahayane suwi-wiji alal muridina ing atase para murid, orang yang ingin makrifat kepada Allah. Al-iksaru utawi akeh, maksudnya memperbanyak gitu ya. Al-iksaru utai akeh minal a'malis sholihati saking pira-pira amal kang saleh, amal kang bagus. Jadi orang yang dikhawatirkan dari murid adalah, atau yang bahaya bagi seorang murid adalah banyaknya amal saleh, la'allahu menawa sapa wong atau murid yuhmadu den puji ala dzalika ing atase mengkono-mengkono akeh amale. Idla yasdadu krana ora dadi tambah dikasratiha klan akeh amalus sholihah illa taradan wa maqtan, kejaba taradan adoh wa maqtan lan sengit atau bendu ya. Jadi banyaknya amal itu tidak menjadikan manfaat, bahkan menjadi jauh dan menjadi murka Allah kalau itu ada harapan dipuji. Berarti kalau beramal itu kita tidak boleh menuntut atau mengharapkan pujian ya. Wa hadza lan utawi iki perkara ngakehaken ngamal mau yakhfa bakal dadi samar ala kasirin ing atase wong akeh, bakal menjadi kekhawatiran ya, yakhfa bisa menjadi samar atau kekhawatiran ala kasirin ing atase wong akeh minal muridina saking para murid, pira-pira murid. Wa min hunalan saking kene panggonan aujabu padha majibake sapa masyayikh alal muridi ing atase muride al asrara ing pira-pira rahasia, maksudnya merahasiakan bi amali kelawan ngamale murid hasba taqatihi kelawan milang-milang kemampuane murid ya. Sebisa mungkin kalau beramal itu murid dinasihati gurunya supaya secara rahasia, karena menghindari tadi banyak amal tapi karena ingin dipuji sehingga jauh dari harapan amal itu menjadi amal yang diterima, bahkan malah jauh torodan wa maktan, terus adoh tidak diterima dan mendapatkan murka dari Allah. Hatta yaqwiya sehingga mampu, sehingga kuat sopo murid wayat memakkanalan
kongang atau tegese siap sapa murid. Jadi sampai dia memang betul-betul siap dengan hati, tidak sampai ada harapan dipuji atau tidak ada kotoran dipuji tadi, tidak ada pengaruh. Nah, kalau orang itu sudah kuat dipuji atau tidak itu sama saja lah boleh. Tapi kalau dia masih ada rasa dipuji senang, ya itu dia jangan masuk ke situ. Ini menaikkan tingkat derajat gitu ya, derajat amal soleh tadi, supaya naik niatnya juga semakin ikhlas. Walaupun tentu proses ya. Ada yang memang harus dipuji dulu ya. Dibombong dhisik ben metu zakate, dibombong dhisik dipuji ben metu sedekah ya. Kadang-kadang ada orang juga yang begitu. Angger ora dipuji kae ora metu sedekah. Jadi dirogoh hatine ya, kira-kira kadang begitu ya. Maknanya pengen ulih udut kancane ya, dipuji dhisik orang metu udude. Wah. Metu apa bakone. Bakone. Nek guru dipuji kaya guru dibombong ya sih angel misalnya. Ya, mulainya dari situ gak apa-apa. Tapi prosesnya ya nanti bagaimana tanpa pujian ini ya, makanya guru berharap muridnya bisa amal secara sir dulu lah kalau belum kuat. Ya memang manusiawi ya, orang itu kalau dipuji itu senang, kalau dilecehkan atau dihina itu sakit kan, begitu ya, manusiawi. Nah, sisi-sisi yang seperti ini bagaimana kemudian bisa ditata hatinya supaya tidak ada persoalan sama antara dipuji dan tidak dipuji itu bagaimana. Maka hatta yakuya wa yatamakkana. Wa qala lan ngendika sapa Syekh Abdul Hasan Asyadzili aidan halimane. Rubbama yaf'alu al-muridu, rubbama barangkali menawa yaf'alu agawe sapa al-muridu. Seorang murid amron ing suci perkara yuh madu kang den puji alaihi ngatasé murid walayak siduhu lan ora nejo sapa murid hu ing pujian ya. Jadi dia dipuji padahal dia tidak bermaksud untuk mendapat pujian. Fayadunu maka nyono sapa murid anau sak temene murid iku mukhlisun wong kang ikhlas, wal halulan utawi kahanane anau sak temene murid iku muraun, termasuk wong sing riya. Jadi ada contoh lagi, seorang murid yang melakukan suatu perbuatan yuhmadu alaih, dia kemudian dipuji dan padahal dia tidak bermaksud untuk mendapatkan pujian, lalu dia mengira bahwa dirinya seorang mukhlis. Posisi mengira saja itu sudah dirinya seorang ikhlas, itu dia adalah muraun, riya. Aku sih ikhlas kayak nih lu, aku ora berharap dipuji nih, anak wong pada muji aku. Alhamdulillah kayaknya aku ikhlas. Nah, mengira dirinya itu sudah ikhlas itu termasuk murad, riya. Orang yang riya. Terus pokoknya rasa dipikir, rasa diangen-angen, nah, intinya begitu. Ada bahasa yang simpel begini. Saya pernah mendengar itu ada Kiai Mustafa Bisri itu ya, Gusmus itu. Bikin acara temanya begini, abadikan amalmu dengan melupakannya. Abadikan itu maksudnya supaya abadi amalmu, supaya kekal sampai akhirat, sampai dapat pahala itu asarnya nanti dengan melupakannya. Berarti macam ngamal ini serasa diangen-angen, serasa dinyono ikhlas apa-apa. Caranya ya dilupakan supaya abadi. Kalau nggak dilupakan berarti tidak abadi. Ada kotoran yang merusak atau menghapus amal kita. Itu kata hikmah mutiara itu benar. Abadikan amalmu dengan melupakannya.
kok nglalekake kok malah abadi. Oh, ternyata di situ ikhlas. Terus wadzalika ka'an yarudda, wadzalika utai mengkono contoh ka'an yarudda kaya yen nolak masalah ing dalem umpamane ma ing barang. Hal itu seperti seseorang menolak, misalnya menolak sesuatu ma ing barang yuktihi kang aweh hi ing ma lahu kademan sapa annasu menungso, seperti yang di sesuatu menolak sesuatu yang diberikan oleh manusia atau seseorang afufan krono jogo ifah jogo, dia menolak sesuatu dengan alasan ifah menjaga. Fayah maduhu moko terus muji sopahu ing man sopa annasu menungso, lalu dia karena menolak alasan ifah tadi dipuji oleh manusia. Ala dzalika ing atase mengkono-mengkono kelakuane man yarudu tadi, orang yang menolak tadi. Fayazgha moko dadi memperhatikan gateake ila madhihim maring pujiane nas pad pujiane wong. Kemudian setelah dia menolak ifah dipuji, terus dia perhatikan pujian itu. Fayarji'u moko bali opo amaluhu ngamale man ila riyai maring riya. Nah, sudah benar tadi sebetulnya, tapi begitu dia sudah menghindar ya tidak mau, tapi terus dipuji lah, dikateke, wah aku terus dipuji, seneng. Oh, dipuji sopo yo. Nah, ketika sudah dungi posisinya sudah sah, sahih, benar, sudah ngatekakan pujian orang itulah, ketika dipuji itu, maka yang tadinya sudah sah sebagai amal ikhlas, bayar jiwa amali ila riya, balik jadi riya. Walau lam yaksud senajan ora bermaksud ora nejo sapa man zalika ing mengkono kepengin dipuji. Zalika ing mengkono pujian awalan ing dalem awitane. Padahal dia memang awalnya tidak bermaksud mendapatkan pujian. Ini dadak ngatekaken barangan gitu. Kakean gawean, kurang gawean, apakah akan gawean? Kurang gawean. Supaya tadi lupakan, harusnya begitu. Aman. Wa min halan iku saking alamatur riya, tanda riya. Kako iki riya, kemarin judulnya kan begitu ya. Tarkul amali utawi ninggal amal, meninggalkan perbuatan, meninggalkan amal min ajlin nasi saking arah menungso. Karena pengaruh manusia, pengaruh orang. Qala ngendika sapa Al-Fudail ibnu Iyadin, Syekh Fudail ibnu Iyad. Syekh Fudail ibnu Iyad ini termasuk apa ya, kisah setelah sahabat 180-an itu berarti setelah sahabat ya, seorang tabi'in mungkin, seorang tabi'in Mekah, dari Mekah itu. Syekh Fudail bin Iyad banyak dinukil kaulnya tentang hikmah sufiyahnya itu ya, termasuk Syekh Fudail bin Iyad di kitab-kitab Hilyatul Auliya itu karangan Syekh, ada kitab namanya Hilyatul Auliya, kitab tasawuf, isinya tentang sejarah para sufi dan biografi mereka sampai pada kisah hikmah-hikmah mereka, dan memang ada dikuatkan oleh beberapa ayat atau hadis, hanya mungkin ada yang sahih, ada yang dhaif, bahkan mungkin ada yang maudhu', ada yang mentahqiq kitab itu. Nah, itu kitab dikarang oleh Abu Nu'aim Al-Asfahani, ada yang mengatakan Al-Isfahani, ada yang mengatakan pakai ba, ada yang fa, ada yang pakai ba. Asfahani atau Asfahani, orang Iran ini, terkenal itu kitab Hilyatul Auliya. Jadi orang yang mempelajari tasawuf itu ya rujukannya diantaranya kitab Hilyatul Auliya.
berjilid-jilid, ya, ada 10 jilid kalau nggak salah. Kitab Hilyatul Auliya, dan itu dinukil oleh kitab-kitab setelahnya. Jadi kalau Hilyatul Auliya kira-kira karangan itu kitab mungkin sebelum ini ya, sebelum Syaroni ini ya. Jadi ada Qaul Fudel, Qaul Tunain dan sebagainya, itu di kitabnya Hilyatul Auliya itu banyak dinukil. Karena itu bicara sejak membicarakan para sahabat, tabi'in ya. Kisah hikmah-hikmah mereka, ya, kewalian mereka. Nah, ini. Dan pengarang setelahnya juga akhirnya banyak yang menukil kitab Hilyatul Auliya. Pengendikane Syekh Fudel, tarkul amali utawi ninggalaken amal. Min ajlin nasi saking arai menungso iku riyaun riya. Catatan pertama, meninggalkan perbuatan, meninggalkan tuh ya, dunge sholat, dunge arep zakat, dunge arep sedekah. Nah itu kan ditinggalkan. Talkur amal, meninggalkan amal min ajlin nasi karena arai menungso, karena pengaruh orang, itu riya. Biasanya kan kalau riya itu kalau memberi sesuatu karena manusia. Ini kebalikannya, bukan memberi tapi meninggalkan amal, baik itu ibadah mahdoh maupun ghairu mahdoh ya, karena manusia, itu riya. Wah, bukan karena melakukannya tapi karena meninggalkannya. Wal amalu min ajlin nasi syirkun. Nah, dan beramal min ajlin nasi krana arai menungso iku syirkun, syirik, menyekutukan Allah. Artinya harusnya lillah, ternyata ini untuk li ghairillah, berarti sama dengan menyekutukan Allah. Nah, ini kalau yang kuat harus dipegang ini. Jadi sampean dunge arep zakat, dunge misalnya arep aweh sedekah, ning dadak terus kepikiran, ora kepenak kok keton ndak dikira pamer. Nah, misalnya malah begitu. Malah itu pamer sebetulnya. Nah, jadi merasa enggak enak mau amal kok ndak dikira pamer, meninggalkan karena arai menungso karena pamer, ndak dikira pamer. Nah, itu malah itu dinamakan riya juga itu. Wah, angel loh. Biasanya pikirannya anggar ngamal karena menungso riya, ini malah meninggalkan juga riya menurut Syekh Fudel ini. Jadi orang di masyarakat itu ada yang terjadi. Misalnya orang itu kalau mau haji itu kan tasyakuran ya. Nah, berangkat tasyakuran. Terus pikiran orang mungkin ada yang begini, yang mau haji itu, aku harap haji ning aku tak meneng-meneng bae lah. Rasa tasyakuran kok ndak dikira wah pamer-pamer, kepengen sing meneng sing ora krungu wong ikhlas. Nah, meninggalkan tasyakuran itu malah jadi riya di situ karena li ajlin nas. Wah, iki dong arep tasyakuran wong yo seneng diajak tasyakuran mangan-mangan kok malah ora sida syukuran. Padha ae sampean misalnya arep syukuran apa? Apa wingi YouTuber ya, arep syukuran ora sida gara-gara ora kepenak ndak kira riya. Wah, malah riya kuwi kudu syukuran. Nah, ini subscribernya udah sampai 1000 durung niku. Wah, disalurkan pada teman-teman nih. Diniati tasyakuran, seorang saharia, wae tasyakuran Kang. Ning pada subscriber sing akeh. Sebab Kang Arifin ringi ya. Wah. Wih, dipromosi kon pada subscribe. Jadi aja ditinggalkan, kudu dilakoni kuwi ngesuk tasyakuran. Nek ditinggalkan malah riya. Nek dilakoni karena menungso dadi kebalikan riya mau apa? Sirik. Ora kana salah karena wong isin sirik. Nah ini ya pokoknya akhirnya ya ngelakoni ya salah, orang ngelakoni salah, tapi kudu dilakoni paling aman nih dilakoni. Ya latihan dhisik lah. Latihan. Udah lama-lama kan mudah-mudahan ikhlas. Wal ikhlasu lan utai ikhlas iku ayu afiyaka yen to ngapura ka ing sira sapa Allah Ta'ala zat kang hak
Allah Ta'ala minuma saking karone syirik riya lan syirik. Maksudnya memaafkan itu ya sebenarnya jogo ya. Maksudnya adalah yang kalau ikhlas itu berarti menjaga dari dua hal tadi. Jadi kalau meninggalkan itu riya, melakukan karena manusia itu syirik, berarti ikhlas itu di luar dua hal itu. Jadi menjaga dari riya dan syirik. Itu menurut Syekh Fudail. Wa ma'na dzalika lan utawi maknane mengkono keterangane Syekh Fudail annaman sak temene wong azama kang niat azam sapa man ala ibadatin ing suci ibadah wa taraka lan ninggalaken sapa man ha ing ibadah makhafatan krana wedi ayyaraha yen to ningali ha ing ibadah sapa annasu menungso fahuwa muraun. Nah ini keterangannya begitu, bahwa makoteman iku muraun wong sing riya. Kalau dia takut dilihat manusia itu malah jadi riya. Li annahu krana sak temene man iku taroka ninggalaken sapa man ha ing ibadah min ajlin nasi krana arahe menungso. Ya. Oh, ora kena maju, ora kena mundur piye supaya maju bae lah. Nah, latihan mundur ora uli sih. Malah wagi kepalang basah aja mundur, maju dadi ngamal. Amal lau tarokaha anapun lau taroka lamun ninggalaken sapa man ha ing ibadah liyaf'alaha terapun supaya nglakoni atau ngamal sapa man ha ing ibadah fil khalwati ing dalam waktu sepi. Kalau dia meninggalkannya dalam rangka untuk mencari suasana sepi, nah fahada maka iki man sing ninggalake perkara mau terus arep golek waktu sing sepi bae golek ibadah, iku mustahabun disunahkan. Kalau tujuannya meninggalkan untuk mencari momen lain yang aman, ingin berkholwat, ingin sir, rahasia, itu malah disunahkan. Caranya begitu. Untuk menata hati kalau susah ini ya, oh aku ini kena riya apa kena sir iki mending mencari tempat sir sajalah. Nanti kalau sedang sepi saya tak amal. Nah, itu mengganti posisinya, waktu timingnya untuk ibadah itu di waktu yang khalwah ya mustahabun. Illa antakuna kejaba yen to ana apa ibadah iku faridatan ibadah fardu au zakatan utawa zakat wajibatan kang wajib. Kalau ibadahnya fardu atau zakat yang wajib tidak boleh itu disir-sirkan. Malah apik di jahar-jaharkan. Karena apa? Karena itu kewajiban. Jadi memang kotoran yang harus, kalau zakat yaitu kotoran dia yang harus disucikan. Fardu berarti perintah, kewajiban dia yang harus ditunaikan. Ora perlu sirat ora supaya dilakoni nek kuwi. Au yakuna utawa yen to ana sapa au yaku antakuna berarti au an yakuna utawa yen to ana miman saking wong atau yen tak ana sapa man iku miman saking wong atau tokoh yuktada kang den ikuti, kang den anut bihi kelawan man. Orang yang diikuti berarti ya tokoh pembesar lah atau pejabat. Fal jahru maka tain jahar utawane ngedeng tidak mensirkan ya menjaharkan ya, mengedengake itu maksudnya apa? memperlihatkan fidzalika ing dalem mengkono amale afdalu iku luwih utama. Kalau itu terkait dengan sesuatu yang fardu, zakat, lalu atau orang itu memang ya mungkin dia hanya mau sedekah tapi dia banyak diikuti orang, figur ya. Cara neng apa niku? Televisi kayak mungkin figur gitu ya. Public figure ya. Ya artis ya kan. Itu malah lebih afdal itu kalau mereka itu sedekahnya itu amalnya dengan jahar, karena bisa diikuti oleh para fansnya atau para penggemarnya. Jadi misalnya saya di televisi kemarin ada contoh itu, ada artis Baim Wong ya. Nangis ramai bareng-bareng ya. Jadi kalau yang terkenal seperti artis ya biar ditiru enggak masalah. Nggak sengaja kemarin ada artis Baim Wong kalau nggak salah. Itu disorot di media.
Ya itu boleh seperti itu. Atau tokoh masyarakat lah, orang-orang yang ada di suatu komunitas masyarakat lah, dia tokohnya, itu supaya bisa jadi teladan ya. Makanya kadang-kadang kita juga harus husnudon juga kepada tokoh atau orang yang diikuti tadi. Kayak wong akhir ngamal kok dikaton-katonaken. Kita husnudon saja. Oh dia husnudon kita adalah oh dia itu orang yang ditokohkan ya. Kita husnudonnya dia melakukan ngedeng jahar dalam hal sedekah atau dalam hal ibadahnya itu dalam rangka supaya diteladani oleh pengikutnya atau kalau guru ya oleh santrinya, kira-kira begitu. Jadi niatnya lain, jadi kita husnudon di situ. Man yuqtada minhu tadi. Kita tidak bisa mengklaim atau mengecap ya, mengecam atau mengecap kayak wong ujaru riya dan sebagainya. Enggak, kita husnudon saja dia dalam rangka untuk ditiru oleh para pengikutnya dan sebagainya. Oh niki sing marai nangis ta. Oh menangan kon ya le. Dil kalah bodoh nangis kami piye kae. Paringaken mangsulaken. Gini sinten niki. Kon dene menangan temen. Liyane do nangis ora nangis ya. Tukang gelutan ya kena. Fal jahru fi dzalika afdalu. Ya begitu. Wa minha contoh yang lain. Wa minha lan iku setengah saking dako iku riya. Lembute riya. Hikayatul amal sholihat utawi cerita atau menceritakan nyeritakake pira-pira amal kang bagus, menceritakan amal-amal kebaikan allati waqangat kang wis tumibo yang telah lalu, yang telah dilakukan fi azmanin ing dalam pira-pira zaman masa-masa madot kang wis kliwat walam yash'ur lan ora ngrasa sapa man biha kelawan amal ya biha kelawan ya betul biha kelawan atau cerita ya walam yash'ur biha kelawan cerita sapa ahadun wong suwiji illa li ghardin syar'iyyin betul ya illa li ghardin syar'iyyin kejaba krana tujuan kang den syariataken. Jadi menceritakan sesuatu amal kebaikan yang telah dilakukan di masa-masa lalu dan dia tidak merasa atau tidak melakukan itu untuk tujuan syar'i. Nah, ini enggak boleh ini. Tapi kalau ada tujuan syar'i, tujuan yang dibolehkan menurut syarak, boleh. Kenapa? Fa inna hikayatahu moko sak temene nyritakake maring amal soleh mau bi ghairi ghardin syar'iyyin kelawan saliyane tujuan kang syar'i kang den syariataken iku yarudduha mbalekaken ha ing mbalekaken apa cerita mau ha ing ya ha ing hikayah maksudnya yarudduha mau kembaliakan ing cerita perkara mau wi tanpa tujuan ya yarudduha ila surati riyai maring bentuk riya biha kelawan amale. Jadi kalau nyeritake itu berarti apa ya mengungkit ya mengungkit amal lah nyeritake amal sing biyen kan berarti mengungkit gitu ya mengungkit bahasa kita mengungkit kayak senengane ngungkit amal nyebut amal sing biyen. Nah kalau dia tidak ada tujuan syar'i yang dibolehkan menurut agama itu bahaya karena dia jatuhnya adalah menjadi riya. Padahal dulu mungkin nggak riya waktu amal pertama itu. Hala amalihi nalika tingkah ngamale apa mau nalika tingkah atau keadaan ngamalake amal solihah. Jadi ketika dia mengamalkan itu dia tidak riya, tapi begitu 10 tahun berikutnya misalnya udah lama mungkin misalnya apa sampean misalnya bangun pondok bantu pondok apa bangun apa terus
wis dadi alumni misalnya. Bali neng pondok ketemu karo santri sing neng pondok. Pripun kabar ini Kang santri ya nggih. Sampeyan turune ning ndi Kang? Kula teng mriko Pak. Dengan santri yang di situ alumninya. Oh Kak, kambiyen aku sing bangun kae, nek ora ana aku ora dadi bangunan kae. Ah iku marai nek ora ana aku, aduh, nek ora ana aku. Kaya-kaya sing paling hebat. Madrasah mbiyen sing lembur anggere ngecat. Kelingan aku kepus. Iku kalau nggak ada tujuan syar'i bahaya ya. Tujuan syar'i kira-kira apa yang diperbolehkan? Kalau tujuannya untuk menyemangati santri, orang niat untuk ria itu ya masih mungkin ditata hati, tapi ya ditata hati. Aku kepengen nyontoni sampean Kang. Si santri-santri aku alumni. Ini podo membantu khidmat yang pondok sing temenan ya. Nah, mungkin dikelola bahasanya yang enak gitu. Jadi pancen kudu tenanan. Aku ki wis dadi alumni krasa hikmah saya mengabdi itu berkah saiki tak rasake. Nah, hikmah iki macam-macam Kang. Ana sing hikmah guru, ana sing melu bangun pondok dan sebagainya. Contoh membangun pondok ini alumni udah banget. Nah, itu untuk memberikan nasihat itu mungkin ada apa payung hukumnya lah ya. Ada payung hukumnya dengan biqardin syar'iyyin tadi. Tapi kalau tujuannya ingin pamer dan sebagainya tadi, nek ora krana aku ora dadi, kuwi kayane payung hukumnya mandan lemah itu. Payung syar'inya lemah. Harus ada landasan atau payung hukum syar'i tadi. Misalnya dalam rangka memberi nasihat atau mendorong para santrinya. Wah, iya, hati-hati di situ. Terus ya, kata-kata seperti itu pernah saya dapatkan dulu waktu di pondok pesantren itu. Wah, saya kaget dengan ucapan itu. Ya, saya husnudzon, mudah-mudahan dia dalam rangka menyemangati orang yang muda lah. Waktu saya di pesantren dulu di zaman mahasiswa. Ya. Terus wa min wasiyati sayyidi Ali Al-Khawas, wa min wasiyati sayyidi lan saking wasiate bendera ingsun Ali Al-Khawasi, gurunya Syekh Sya'rani ini tadi. Ali Al-Khawas rahimallahu taala li ashabi kate pira-pira kancane Syekh Ali Al-Khawas. Ihzaru padha ati-ati sira minat tasma'i saking ngrungokake ya bi amalikum kelawan biro-biro amal siro. Ini ya sama dengan mengungkit-ungkit tadi, ingin mendengar amalnya. Fa'inau moko saat temene tasmi iku yubtiluha, bakal batalakan apa tasmiha ing amal karya kaya riya ala haddin sawain ing atase batasan kang podo, sama dengan riya. Mengungkit-ungkit itu ingin mendengar amalnya itu ya sama dengan riya, batasannya sama. Kama kaya keterangan surah kang wis jelasake bidzalikal hadis iklan mengkono-kono pengendikan. Lakin tetapi nili tasmi kaduwe ngrungu ya, ngungkit atau ngrungu. Iku li tasmi kaduwe ngrungu, mendengarkan. Dawaun utawi obat. Jadi ada obatnya, tapi ini wahwa utawi dawa ayan dama yanton nyesel yanto getun sopo al abdu kawulo ala dzalika ing atase mengkono-mengkono tasmi' bi amalihim bi amalikum. Ya, ingin mendengar perbuatan-perbuatan atau mengungkit-ungkit itu syaratnya obatnya adalah supaya tidak hilang pahalanya. Ya, yandam al abdu ala dzalika, menyesali ketun wa yatuba wa ayatuba ayo ayatuba lan tegese yen tobat sapa wong mindalika saking mengkono tasmi' taubatan shadiqatan kelawan taubat kang bener ya, masih bisa itu ditobati. Tadi ngungkit-ngungkit ya sarannya segera istighfar, menyesal ya, ini tobat nyuwun ngapura. Nah, ini insyaallah ada jalan jangan sampai hilang tadi, tidak usah diungkit. Bi anau kala sak temene kelawan sak temene man iku la yaudu ora baleni sapa man. Ora
baleni yasmau kelawan layaudu ora baleni yasmau bakal ngrungake sapa ahadun ahad minan nasi saking menungso bi amalin kelawan amale min amali saking pira-pira amale man. Jadi berusaha untuk tidak mengungkit-ungkit lagi amalnya tadi di hadapan orang banyak. Itu sarannya menyesal dan tobat. Bisa, masih aman lah, masih ada solusi ini ternyata. Karena kadang-kadang kan keterucut keceplosan gitu ya, wong saking senenge bombonge teko neng pondok misalnya terus cerita mbiyen jaman teng pondok. Itu bisa jadi. Nah, itu yandam wa taubat tadi wa yatuba. Idit taubatu krana utahi taubat as-shadiqatu kang bener iku tamhu bakal iso menghapus apa taubat shadiqah tilka zallata ing mengkono-mengkono kotoran. Faida taba kadzalika faida taba moko ari kalane tobat sapa man kadzalika kaya mengkono-mengkono taubatan shadiqatan mau rajanga moko dadi bali apa al amalu amale sahihan ing bener sah. Nah, jadi kembali amalnya sah lagi. Tadinya sudah batal tadi ya. Karena diungkit-ungkit, nah itu bisa menjadi sah lagi bi masyiatillahi taala kelawan kersane Allah taala. Wa mislu dzalika lan utahe contone mengkono uga riya kamisli rajulin kaya contone wong lanang kana kang ana sapa rajul iku sahihal jismi sehat jisime, sehat badannya sumantor anuli metu alaihi ngatasé rajul atau teko alaihi ngatasé rajul apa maradun sakit riang afsada kang rusak sihatahu ing kesehatane sapa mau rajul fastamala moko amrih amal nggunakake sapa rajul dawaane ing obat nafi'an kang manfaati fazala moko ngilangi apa obat fazala moko ngilangi sapa Allah taala bi kelawan obat. Jadi yang menghilangkan bukan obatnya tapi Allah taala, wasilahnya adalah obat. Bi kelawan obat zalikal marada apa zalikal maradu ya mengkono-mengkono penyakit wa adalan bali abal jismu jisime sehat meneh bifadlillahi ta'ala kelawan keutamaan kanugrahane Allah taala ila hali sehati maring kahanan sehate man. Ya, ini kalau obat itu bukan yang menyembuhkan tapi yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti jatuhnya syirik kalau kita mengatakan yang membuat kita sehat itu obat, itu jatuhnya syirik khafi nanti. Mensekutukan Allah. Alhamdulillah aku barang ngombe obat bodrek mari. Nah itu ya ada kata tambahan yang di dalam hati, kalau enggak terucap ya di dalam hati harus muncul. Wasilah obat bodrek atau lantaran obat bodrek atau dengan izin Allah ngombe obat bodrek mari mumpetku misalnya, itu tidak. Pertanian, wah wingi tak pupuk terus jadi panen. Nah, yang membuat panen itu memberi rezeki itu pupuknya atau Allah? Nah, itu kan begitu. Lantaran dipupuk, nah, Allah memberikan izin panen. Karena bisa jadi pupuk saat dipupuk banyak, tapi kebanjiran ya kersane Gusti Allah ora itu panen. Terus fa'alima moko ngerti sapa man analitasmi'i atau fa'lam atau fa'alima. Ana alifnya mboten sause fa. Mboten ya sudah. Kalau enggak ada ya fa'lam. Fa'alima moko ngerti sapa man analitasmi'i iku tetep kaduwe sak temene iku tetep kaduwe ungkit-ungkit dawaun utawi tombo. Bi khilafir riya'i kelawan nulayani riya li anu karo sak temene riya iku yusidu ngrusak apa riya al-amala ing amal min asliya saking asale riya. Memang kalau riya itu ya mungkin full memang secara eksplisit memang pamer itu menghapus riya. Tapi kalau mengungkit itu masih ada obatnya lah, solusinya untuk mengembalikannya. Wa min halan iku saking tondo lembute riya. Qat'ul mazah mizah. Megot guyonan al mubaha kang
qat'ul mazhi al mubahiyah. Megot guyonan al mubahi kang den mubahakan. Orang lagi bersendagura dipotong. Kayak melu suaranya melu nangis akhirnya. Ana sing nulungi ra kayaknya. Nyebut tulung niku. Suaranya apal kok nangise. Ahdi niku. Ramane dhewek ya apal ya. Tangisane ketara. Jadi memutus sendaguro, menghentikan sendaguro yang sebenarnya itu dibolehkan. Idza dakhala, kapan dia memutus? Idza dakhala arikalane mlebu sapa man wong yustahya kang den segani atau den isini minhu saking man. Jadi aki padha guyon santri misalnya atau dimanapun ya, mendadak kemudian mandek guyonan karena ana wong sing disegani teko di dakhala mlebu. Ini waqad kana, ada keterangan berikutnya kayaknya. Waqad kana lan teman-teman ono sapa Al-Fudail, betul ya? Al-Fudail ibnu Iyadin, Syekh Fudail ibnu Iyad rahimahullah taala. Ya kulungan dika sapa Syekh Fudail lauqila lamun to den ucapaken anna amiral mukminina sak temene pembesare atau pemimpine wong mukmin dakhilun iku dakhilun mlebu alaika ing atase sira asata ing dalam sak mangsa fasawaitu moko nglurusaken atau ngerapikaken ingsun Syekh Fudail lihyati ing jenggot ingsun biyati kelawan tangan ingsun lahiftu mongko khawatir sapa ingsun an uktaba yen to den catet sapa ingsun fi jaridil munafiqina ing dalam jaridah, cerita itu ya surat kabar, maksudnya ya berita ing dalam cerita atau beritane wong-wong termasuk munafik. Ya biasa saja, maksudnya begitulah. Ono pejabat, ono penguasa, terus Amirul Mukminin terus dadak berubah, ya, biasa saja. Jadi karena penghormatan ya penghormatan karena ada kemarin itu kepentingan itu ya. Fala taqta moko aja megot sira ya akhi sedulur ingsun al masha al mubaha ing guyonan kang den wenangake, guyonan yang boleh lah. Guyonan biasa kok. Ya ndak apa-apa. Kecuali guyonane sing sangar atau guyonan sing berlebihan. Itu mungkin ya guyonan biasa ya, terus saja. Ya nikmate nang pondok iku iso guyon ora ndek duit ya, iso guyon kan nikmat to iku. Wis ora ndek duit ora iso guyon lah, repot niku nang pondok wis. Sedih, menyedihkan ya. Ya orang ndek duit kan ora. Ning iso bisa guyu ya untune. iso cengar-cengir ya, alhamdulillah iso bisa guyu. Itu dinikmati, alhamdulillah, itu karunia itu. Kiai ini ya melu seneng akhirnya angger ustadze gurune ngerti bocah kok kere ra ndek duit, sedih plonga-plongo wis. Melu melas. Ning angger melu krungu guyu ya melu seneng. Ini yang guyune sing mubah, maksudnya begitu. Guyune kaya misalnya cawadon, misalnya guyune kaya khimar ya tonggo-tonggo isin. Aja khimar iki, guyune khimar ya jarane ya. Guyu sing paling elek guyu khimar jadi. Ya. Terus yahi al-masmba li ajli dakhilin alaika, li ajli dakhilin karena arai wong kang mlebu alaika ing atase sira illa biniyatin shalihatin, kejaba megote boleh tapi dengan niat yang soleh, niat yang baik. Itu boleh. Enak niatnya mau ono kepentingan pembesar, nggo ora sido dibagi BLT misalnya gara-gara ribut guyonan ngerasani penguasa Pak Lurahe misalnya atau apa. Gara-gara ngeledek Pak Lurahe ra sido dikai BLT. Ya. Ini kan Amirul Mukminin tadi. Biniyatin sholihatin. Fa'in apa itu?
fa inna kharqu namusil abdi, ya gitu ya. Fa inna kharqa namusil abdi, moko saat temene kharqun itu ya mengobong atau apa ya, buka ya, ngobong atau buka namusil abdi, rahasia. Namus itu sir atau rahasia ning kawula, indaman ana ing sandinge wong yustahya kang den segani minhu saking man, iku aula luwih utama minirtika bihi saking, betul ya, minirtika bihi saking nglakoni apa mau megot guyonan. Si apa ini, minirtika bihi sifatun nifak gitu ya. Fa inna kharqan namusil abdi, fa inna kharqan namusil abdi indaman yustahya minhu aula min nirtika bihi sangking lakoni apa mau megot keguyon sifatan nifaki karena termasuk sifatnya wong munafik ya, begitu maksudnya begitu. Jadi tadi kekhawatiran terhadap orang yang masuk tadi karena ada pejabat itu, nah, terus orang situ guyon, padahal guyonnya guyon sing mubah yang normal gitu loh. Nah, berhentinya itu kalau ada orang kok khawatir terbuka rahasianya di sisi orang yang disegani tadi atau seorang pejabat atau amir tadi, itu menjadi ini ya, apa, sifat munafik. Malah ndak usah, lebih baik terbuka tadi ya, fa inna kharaqan namusil abdi, saat temene kobonge atau terbukane rahasianya kawula, lebih baik diketahui rahasia dia tukang guyon misalnya, jadi ngerti, daripada dia punya sifat munafik. Nah, itu maksudnya begitu. Di apa asal bapak senang atau apa ya, ABS ya, nah, atau di depan sami'na wa ta'na, di belakang sami'na wa aswaina, kira-kira begitu. Daripada seperti itu mending guyon. Nah, itu ndak usah ditutup-tutupi. Nah, itu perkara mubah kok. Wa minha lan iku saking alamat daqaiqil riya, az-ziyadatu utai nambahi fil itraqi ing dalam apa itraqi ya berlaku apa namanya, ndalan atau berlaku torik itu ya, dari itraq itu ya, berlaku ya wal khusyuk ya, khusyuk itraq ya hampir makna dengan khusyuk. Jadi nambah ing dalam tawadu'e lah lan khusyu'e, kira-kira begitu. Jadi ditambah-tambahi lidukhuli ahadin krana ana mlebune wong minal akabiri saking pira-pira pembesar, wong-wong gede, wa ghairihim lan saliyane akabir. Jadi ketika ada orang besar atau orang yang berpengaruh, dia terus langsung nambah oleh khusyuk, oleh tawadu. Nah, itu termasuk itu riya itu di situ. Nah, ono Pak Lurah, ono Bupati terus wah, terus berlebihan ya, ziyadah nambah. Jadi hormat biasa saja. Nggak usah terus kayak apa, ingin caper ya, cari perhatian lah, ini maksudnya caper. Nah, jadi ndak usah khusus ditambah-tambah le khusus. Ya wis biasane bae khusus hormat, tapi ndak usah di lembungku ngante apa ya, biasane buku ngene iki biasa ngono, lembu terus dadi nganti apa lempoh apa piye. Nanti ngusul-ngusul nang mestar ya ndak usah. Waqat kana lan teman-teman ono sapa Sayyidi bendera ingsun alal Ali al-Khawasi, Ali al-Khawas rahimahullah taala yaqulu, ngendika sapa Syekh Ali al-Khawas,
Idza dakhala ari kalane mlebu sapa ala ahadikum ing atase salah suwijine sira sapa amirun pimpinan atau pejabat wa fi yadai lan ing dalem tangane subhatun utai tasbih yusabbihu kang bertasbih sapa man dia kelawan subhah mau fala yamuduha moko ojo nerusake moko ora nerusake fala yamuduha moko ora nerusake sapa wong ahad ha ing subhae mau le arep tasbih mau fiyadihi dalam tangane man atau ing dalam tangane ahad illa biniyatin sholihatin kejaba kelawan niat kang soleh. Jadi termasuk yang dianggap riya juga itu adalah lagi ada seseorang ahad tadi dia sedang megang tasbih terus lagi bertasbih terus ono amir pejabat teko terus diterusakan maca tasbih diseruk-serakan mau semangat-semangatakan. Nah ini tidak boleh kecuali dengan niat sholihah. Wal yahdar lan khawatir sira wong min ayakuna yen to ana sapa wong ana iku jalisan wong kang lelungguhan, orang yang sedang duduk yadhaku kang guyonan sapa jalis wa hale utawi jalis iku ghafilun wong kang lali anillahi taala saking Allah taala. Ada juga orang yang sedang duduk dan dia sedang guyonan dan dia sedang lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Fayadkhulu moko mlebu sapa moko ujug-ujug mlebu alaihi ngatasé man sing lagi guyonan mau sapa amirun pejabat atau pemimpin. Fal ya'khudz moko agi-agi nglakoni atau mengambil asbhata ing tasbih biadi ana ing tangane fayusbihu moko terus bertasbih sapa maca tasbih sapa man biha kelawan subhae kelan tasbih illa biniyatin solehatin kejaba kelawan niat kang soleh. Jadi ada orang lagi nyekel guyonan gitu sedang lupa gitu terus ono penguasa atau amir tadi liwat. Nah dia langsung ketok-ketok atau dia terus tasbih dongnya tadi udah lupa sudah ghafilun anillah tadi. Terus dia ingin menunjukkan kesantriannya atau keabidannya ibadahnya terus itu pamer. Nah ini tidak boleh illa biniyatin sholihatin kejaba kelawan niat sholihah. Haruban krana melayu atau menghindar minal wukungi saking tumiba firya ing dalam riya al muhbiti kang menghapus apa riya lil amali kate pira-pira amal. Wataqo iku riya lan utawi pira-pira lembute riya iku kasiratun akeh matkuratun turwis den tutur fi kutubil qaumi dalam pira-pira catatan atau kitabe menungso fa'lam moko ngerti sapa sira dari ing mengkono keterangan ya akhi sedulur ingsun di gampang dinilai orang gitu ya. Kalau di kitab ada ungkapan di At-Tibyan juga ada itu kaulnya Dinnun terkenal itu Dinnun itu ulama Mesir yang sufi juga itu nama aslinya Soban Ibrahim. Tanda ikhlas itu sebetulnya ya bisa begini, saya sampai bikin puisi dulu itu gara-gara membahas ikhlas begini. Wah neng podoi nganti iso gawe puisi ya. Sekarang nggak bisa bikin puisi. Jadi ada kaulnya si Syekh Dinnun itu terkenal di buku Syekh Hasan Tafsir Mbah Buyut ya, Mbah Canggah apa Buyut kalau dari ibu saya itu di Mbah Mujab ibu, kemudian Mbah Mujab Kerapiak Jogja itu, kemudian di atas ada Mbah Muhdi, di atas Mbah Mudi ada Mbah Hasan Tafsir menantu dari Syekh Abdurrahman.
di Jogja itu. Beliau punya kitab yang saya kaji itu, kitabnya itu. Terus menyebut Dunain. Dunain itu siapa? Dunun, ya, Dinun. Setelah saya cari-cari, ternyata seorang sufi dari Mesir dia, dari Mesir. Kalau tadi Fudail itu ada di Mekah. Kalau Hilyatul Aulia tadi karangan Asfahani itu ada di Iran. Kaulnya Dunain ini menarik dan saya jadi inspirasi, saya bikin puisi pernah waktu itu. Tidak tahu masih ada nggak puisinya. Kata beliau, salasun min alamatil ikhlas. Ada 3 tanda ikhlas. Yang pertama adalah istiwa'ul madhi wad dhammi. Sama antara madhi, antara pujian dan dham, pujian dan celaan. Jadi kalau orang sudah merasa sama antara dicela dan antara dipuji dan dicela, berarti itu tandanya dia ikhlas. Dipuji ya ndak kerasa sesek lambine, dipuji ora kerasa sesek, nek dicela ya tidak terasa ya sesek juga gitu ya. Jadi ndak ada bedanya. Itu puisi saya sampai kalimatnya adalah tak ada beda rasa antara pahit, antara manis dan pahit. Nah itu bahasa saya puisinya begitu. Jadi menginspirasi kata istiwa'ul madhi wad dham minal amati, saking pandangan umum. Itu membuat kalimatnya saya menjadi tak ada beda rasa antara manis dan pahit. Ya, waktu itu saya merasakan nikmat ya dipuja-puji bergelombang hingga jatuh tersadar. Itu bang tadi ngono iku. Ada beda rasa antara manis dan pahit. Yang kedua, wanisyanu ru'yatil amal fil amali, dan melupakan ningali ngamal atau ningali amal, ru'yatul amal fil amal, dalam amal-amal yang telah dilakukan. Ya tadi bahasanya Gus Mus itu badikan dengan melupakan. Nisyan ru'yatil amal fil amal, itu dari kata ini barangkali Gus Mus mengambil Kiai Mustafa Bisri itu. Abadikan amalmu dengan melupakannya. Ternyata kalimatnya ada juga. Nisyanu ru'yatil amal, melupakan mikir atau ningali ing amal fil amali, dalam amal-amal yang telah dilakukan. Waqtida'u sawabil amal fil akhirah. Iktida' netepi sawabil amal, ya, ganjarane pira-pira amal ing akhirat, fil akhirat, ing dalam akhirat. Ya, dia hanya berharap mendapatkan pahala amalnya di akhirat. Ya, kalau tadi kemarin kritik juga berharap akhirat, itu juga masih ada kritik di beberapa kaul kemarin itu. Hati-hati juga mengatakan, karena ngomong aku ikhlas nggo akhirat, itu juga termasuk riya ya. Tapi itu mestinya hanya ada di dalam hati dia. Jadi ini ciri-ciri seperti ini saya kira tidak bisa secara eksplisit, secara nyata kita melihat atau berdasarkan pengakuan, nggak bisa. Itu yang menilai diri kita masing-masing. Apakah kita sudah istiwa'ul madhi wal dham, kemudian nisyanu ru'yatil amal, sama iktida'u sawabil amal fil akhirah, atau belum? Kalau itu kita minta pendapat atau kita melihat orang, nggak bisa. Itu ciri-ciri itu pun hanya kita yang tahu. Nah, ngoten nggih? Nggih. Pun jam, wah pun lewat. Ya, Bapak sarah hikam. Semanten. Mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.